pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran lagi setelah PTS. Tapi sebelumnya silakan kamu membaca novel terlebih dahulu dengan durasi 5-10 menit. Jangan lupa diisi linknya ya. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu mengenai teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Coba kalian pikirkan, apakah kalian sudah pernah melakukan atau membuat atau menemukan sebuah teks prosedur? Kalian pasti pernah menghidupkan televisi, mematikan komputer, memasak nasi goreng, ataupun mencuci pakaian. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Yap, jadi teks prosedur adalah teks yang menjelaskan cara melakukan aktivitas tertentu ataupun membuat sesuatu. Lalu apa sih tujuan dari teks prosedur? Nah, tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam melakukan dan membuat sesuatu dengan urutan langkah-langkah yang benar. Ada dua jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur melakukan, dan yang kedua, teks prosedur membuat. Nah, tadi di awal sudah Miss berikan contohnya seperti mencuci pakaian, mematikan komputer, memasak nasi goreng. Nah, jadi mana dari bagian itu yang menjadi teks prosedur melakukan dan teks prosedur membuat? Jadi, kegiatan mencuci pakaian dan mematikan komputer adalah contoh dari teks prosedur melakukan. Sedangkan memasak nasi goreng adalah contoh teks prosedur membuat. Sampai sini paham ya, Nak? Lalu, pasti akan timbul dalam pikiran kamu ketika kamu menemukan sebuah teks. Bagaimana cara membedakan teks prosedur melakukan dan teks prosedur membuat? Nah, kita bisa bedakan dari melihat struktur teksnya. Perhatikan ya. Oke, jadi kita bahas satu persatu ya. Pertama kita awali dengan membahas struktur teks prosedur melakukan. Ada 3 struktur teks di sini. Yang pertama tujuan, 2 langkah-langkah, dan yang ketiga adalah penutup. Bagian tujuan berisi tentang maksud atau tujuan dari apa yang akan dilakukan. Selanjutnya, bagian dari langkah-langkah itu berisi penjelasan tahap demi tahap dari apa yang akan kamu lakukan, dimulai dari langkah awal sampai langkah akhir. Sedangkan yang bagian ketiga yaitu penutup adalah bagian akhir dari prosedur melakukan sesuatu. Di sini bisa disimpulkan dari isi teks prosedur melakukan tadi. Coba perhatikan layar laptop ataupun handphone kamu. Di situ Miss berikan contoh teks prosedur melakukan mematikan komputer. Nah, jadi tujuannya di sini tertulis bahwa komputer merupakan alat elektronik yang banyak digunakan setiap kalangan, baik siswa, mahasiswa maupun pekerja kantoran. Ketika selesai menggunakan komputer, maka mesti dimatikan terlebih dahulu agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Ikuti tahap-tahap berikut ini. Struktur yang kedua adalah langkah-langkah. Jadi ada 7 langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mematikan komputer dengan benar. Nah, silakan kamu baca ya. Kemudian diakhiri dengan struktur yang ketiga yaitu penutup. Simpulan akhir dari isi teks prosedur melakukan mematikan komputer tadi. Sampai sini paham ya? Sekarang kita akan membahas struktur teks prosedur membuat. Ada 4 struktur teks prosedur membuat. Yang pertama tujuan, 2 alat dan bahan, 3 langkah-langkah, 4 penutup. Jadi pembedanya hanya pada bagian alat dan bahan. Sama halnya dengan struktur teks prosedur melakukan tadi. Nah, struktur teks prosedur membuat ini tujuannya sama-sama memberikan maksud atau tujuan dari apa yang akan kamu buat. Bedanya hanya di alat dan bahan, yaitu rincian benda atau bakal atau barang yang akan diolah dan dibuat. Kemudian untuk bagian langkah-langkah dan penutup juga sama, yaitu langkah-langkah penjelasan tahap dari apa yang akan
kamu lakukan saat membuat sesuatu, dimulai dari langkah awal sampai akhir. Sedangkan penutup juga sama, yaitu bagian akhir dari prosedur membuat sesuatu. Perhatikan contoh. Nah, di sini Miss berikan contoh teks prosedur membuat donat. Untuk struktur teks yang pertama yaitu tujuan, berisi donat merupakan makanan ringan yang mengenyangkan. Donat dapat disajikan saat bersantai bersama keluarga. Donat dapat dibuat dengan cara sederhana berikut ini. Struktur yang kedua yaitu alat dan bahan. Nah, untuk alat-alatnya ada kompor, kuali, spatula, sendok, dan wadah. Sedangkan untuk bahan-bahannya ada 200 cc air mineral, setengah kilogram tepung terigu, 4 sendok makan gula pasir, setengah bungkus ragi, 3 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan mentega, 2 butir telur, dan 2 sendok teh garam. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, ada 6 langkah-langkah di sini yang harus kamu lakukan untuk mengolah atau membuat donat. Silakan baca supaya lebih paham. Nah, kemudian yang keempat strukturnya adalah penutup. Diakhiri dengan simpulan dari hasil pembuatan donat tadi. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Nah, jadi dapat disimpulkan ada 2 jenis teks prosedur, yaitu teks prosedur melakukan dan teks prosedur membuat. Nah, cara membedakannya adalah dilihat dari struktur teksnya ya. Jadi teks prosedur membuat itu ada alat dan bahan di dalamnya. Nah, sampai sini bisa ya. Untuk menambah wawasan kamu bisa baca buku halaman 92 sampai 94. Nah, di situ diberikan contoh teks prosedur melakukan yaitu memainkan angklung dan teks prosedur membuat yaitu membuat layang-layang. Baik anak-anak, pertemuan pertama kita selesai. Miss harapkan kamu paham. Bagi yang kurang paham boleh bertanya di Edmodo ya nak. Sampai jumpa dan terima kasih.